Begitu Bruna sindrom, terus tetangga kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, coba ngeliat ke bawah. Dan itu akan menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kepada kita, memberikan ujian kepada kita, bahkan itu keluarganya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Penyejuk Hati, sejuk di hati. Tadi kita udah mendengar curhatan dari Ibu Sri Handayani. Katanya ada seorang yang sudah melakukan ikhtiar hidup sehat, makanannya sehat. Kenapa sih Allah masih memberikan penyakit yang ganas? Ya, sudah ikhtiar tapi kok masih diujinya berat juga gitu ya. Nah ini langsung saja ditanggapi oleh Ustadz Muhammad Asad. Silakan Ustadz. Baik, Ibu. Ujian itu memang kalau datang nggak ngetok pintu dulu, Bu. Iya kan? Kalau yang ngetok pintu siapa? Siapa lagi? COD ya? Iya, itu kalau paket. Kalau ujian enggak. Ujian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuannya. Dan pelajarannya baru setelahnya. Beda kalau ujian di sekolah. Kita belajar dulu, betul nggak? Mempersiapkan ujian. Karena kita tahu ujiannya kurang lebih seperti apa. Itulah bedanya sekolah dengan kehidupan. Maka ketika tadi Ibu bertanya, kok rasanya teman saya udah menjaga kesehatan, tapi kok bisa terkena juga? Ya karena memang tidak ada yang bisa menjamin orang yang rajin olahraga tidak akan kena sakit, nggak mungkin. Jangankan orang biasa, dokter aja bisa kena penyakit. Di mana dia mungkin menjadi ahlinya di situ, betul nggak? Ya. Ini menjadi ujian buat kita bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak bisa apapun tanpa pertolongan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan kesehatan kita, enggak. Tetap ya Allah memerintahkan kita untuk menjaga tubuh kita dengan cara apa? Satu, makan makanan yang baik, yang halal dan yang toyib. Nah, bukan sekedar halal tapi toyib. Kalau halal kita tahu ya, hati halal. Kalau toyib apa? Baik. Kalau Bang Toyib? Pulang. Baik nggak kalau Bang Toyib? Siapa yang suaminya kayak Bang Toyib? Nah. Ya ada pulang semua berarti ya. Masya Allah. Halal dan toyib. Bukan sekedar halal, tapi tahu apa yang masuk ke tubuh kita ada manfaatnya. Rumput halal nggak, Bu? Hah? Halal. Tapi toyib nggak? Ibu mau makan rumput? Maka ini jaga pertama. Yang kedua, toharoh. Kebersihan kita. Berwudu, ya, mandi. Ibu kesini mandi nggak? An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting, kesehatan spiritual kita. Jiwa kita. Ngaji, sholat, zikir. Bukankah itu yang Allah janjikan? Bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang ingat kepada Allah, pintu-pintu syurganya dibuka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dan syurga itu terbuka buat semuanya. Ada yang mengartikan bahwa dibukanya pintu syurga dalam hadis tersebut adalah dibukanya pintu-pintu kebaikan. Dan dimudahkannya kita untuk bisa melakukan amal soleh ketika di bulan Ramadan. Makanya nama-nama pintu syurga kan dari apa? Amal-amal soleh kita. Ada babus sholah, babus sodakoh, babus zakah. Ada lagi ar-royan untuk mereka yang berpuasa, al-aiman yang bisa masuk tanpa hisab. Maka ketika kita melakukan amal soleh itu, peluang kita untuk masuk ke syurganya Allah sangat besar. Dan itu sebagai obat bagi jiwa kita, kekosongan kita, kerapuhan hati kita. Dunia tidak akan pernah bisa menenangkan kita.
dunia tidak akan pernah bisa menenteramkan hati dan jiwa kita. Hanya Allah yang bisa menenangkan, menenteramkan, dan membahagiakan hati dan jiwa kita. Maka bagaimana jika kita ingin hidup bahagia? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah Allah. Lagi ada masalah, buka Al-Quran. Lagi punya ujian, dirikan sholat. Lagi overthinking, berzikir. Bukankah itu yang diperintahkan Allah? Apa zikirnya? Apapun. Selama ada dalilnya, maka lakukan. Istighfar, bagus tidak? Bagus. Minimal 100 kali, Bu. Ibu punya dosa di sini kan ya, semua. Siapa yang paling banyak ini mukanya? Ada ya semuanya, iya, istighfar. Minimal 100 kali. Lebih baik kalau mau punya dapat rezeki 1000 kali. Kalau punya masalah berat, 10.000 kali. Insya Allah, Allah akan selesaikan masalahnya. Iya. Baik Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya Ustadz. Ya, baik. Jadi kita harus terus sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Oke, silakan di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tima dari Majelis Talim Al-Husna, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ada pertanyaan dari tetangga saya, dia mempunyai anak yang Down syndrome. Terus kata dia setiap bulannya udah check up ke dokter rutin, tapi nggak pernah kediktek sama dokter gitu. Jadi apa dosa-dosa beliau, dia bilang begitu. Ataukah minta pencerahan dari Pak Ustadz, amalan apa atau doa apa supaya anaknya ini bisa kembali sehat gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang ujian itu macam-macam ya. Allah kasih, dan ini berupa amanah anak yang Down syndrome, Ustadz. Bagaimana kalau kita menyikapinya, ini apakah ini karena dosa-dosa kita atau apa gitu ya, kesalahan? Silakan Ustadz Munawir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Dan juga pemirsa penyejuk hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa yang lagi nonton dan keluarganya lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Itba kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, wabadanun alal bala'i sabirun. Ketika tubuh kita, jasad kita diberikan ujian oleh Allah, bersabar. Nih mohon maaf, kadang kita diberikan ujian nggak mau ngelihat ke bawah, ngelihatnya ke atas. Begitu anak kita kena penyakit Down syndrome. ya kira-kira begitu dah. Jadi nggak ngelihat ke bawah. Berapa banyak saudara-saudara kita malah justru yang kadang-kadang kita mengatakan tidak sempurna, akan tetapi Allah mengatakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu Down syndrome, terus tetangga kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, coba ngeliat ke bawah. Dan itu akan menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kepada kita, memberikan ujian kepada kita, bahkan itu keluarganya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sama teguran, Bo. Teguran. Ibu pernah ditegur nggak? Diem aja, ini kayaknya nggak. Kalau ditegur ketika kita berbuat salah. Kenapa ditegur? Karena berbuat salah, ya kan? Mestinya nih mohon maaf, begitu mau jalan lurus ditegur, suruh ke kiri, ke kanan, kan begitu kan? Nah, seharusnya bagaimana? Belok kiri, belok kanan, lama-lama. Ya Allah. Lama-lama kecebur lagi. Aduh, Tuh, ibu. namanya teguran. 3 hal ini. Yang terakhir adalah azab. Azab.
Mudah-mudahan yang dihadir di sini nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Karena salah satunya orang yang diadab ibadah kagak, ya nggak? Berbuat baik kagak, kebanjiran. Ya kan? Lagi musim banjir masalahnya nih, ya. Ya Allah. Nah, kemudian keluarganya nggak ada ibadah. Nah, itu baru namanya azab. Bu, jalanin perintah Allah ditinggal, itu namanya azab. Nah, kalau yang teguran kan kita salah, Nah, kalau misalkan tadi kena penyakit sindrom, itu adalah ujian, ya kan? Ketika ujian berarti orang yang beriman pasti akan diangkat tuh ke derajatnya, keimanannya. Alhamdulillah. Nah, kalau namanya iman, iman biar nggak bolak-balik. Kadang-kadang kan hati kita, ya Allah. Karena apa dikatakan kolbun? Asal katanya kolaba yuqalibu taklibatan, tiklaban, muqallabun, kolib la tuqallib, muqallabun. Hati itu namanya bolak-balik. Ibu pernah dibolak-balik nggak? Maksudnya hatinya gitu. Insya Allah. Ya, insya Allah jadi makin soleh. Amin. Jadi itu adalah ujian ya. Dan yang menerima ujian tadi itu amanah dari anak yang spesial itu kan kepada orang-orang yang spesial juga. Betul. Dan mudah-mudahan itu jadi ladang pahala, ladang masuk surga nantinya ya. Terima kasih Ustadz. Sama. Iya, baik. Pemirsa, setelah ini masih banyak yang mau curhat nih ya. Sambil menemani Anda mempersiapkan masakan untuk berbuka puasa. Kita terus di sini ya, di RCTI dalam Penyejuk Hati, Ya. sejuk di hati.